Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang aset tetap dari mata kuliah pengantar akuntansi. Kelompok 3 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Gilian Rahadian Wahyudin. Yang kedua ada Teh Amanda. Yang ketiga ada Bang Rano. Dan yang keempat ada Hipjani Amalia. Langsung saja ke presentasinya pengantar akuntansi yang akan dijelaskan oleh Bang Rano. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap memiliki sifat jangka panjang atau memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun atau bukan untuk dijual kembali. Aset tetap berbeda dari barang inventaris karena barang inventaris dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali secara langsung atau digabungkan ke dalam produk yang akan dijual. Menurut Sumarsono, SR, ciri-ciri aset tetap terdapat 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aset dari segi nominal harganya tergolong lebih besar. Maksudnya, nominal tiap aset tetap itu harganya mahal atau tergolong lebih besar. Yang kedua, manfaat benda tersebut umumnya lebih dari 1 tahun sehingga memiliki waktu yang lebih panjang. Mempunyai umur ekonomis yang dapat bertahan lama lebih dari 1 tahun. 3. Aset digunakan untuk kegiatan perusahaan. Contohnya seperti gedung, tanah digunakan untuk kegiatan aktivitas-aktivitas suatu perusahaan. Yang keempat, aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tujuannya adalah sebagai simpanan dan bukan untuk dijual. Yaitu aset tetap bukan untuk diperjualbelikan dan sebagai simpanan untuk kegiatan perusahaan. Jenis-jenis aset tetap terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, aset tetap berwujud adalah kelas aset yang hadir secara fisik sehingga dapat dilihat atau disentuh. Aset berwujud mengacu pada sumber daya fisik jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tertentu. Korporasi memperoleh aset tersebut untuk menjalankan operasi bisnis dengan lancar dan bukan untuk tujuan penjualan. Ini mencakup pabrik dan mesin, peralatan, perabotan dan perlengkapan, bangunan, kendaraan, tanah, komputer, bangunan, dan lain-lain. Aset ini menderita risiko kerugian karena kebakaran, pencurian, kecelakaan, atau bencana yang lainnya. Aset berwujud memiliki kehidupan ekonomi yang bermanfaat. Setelah itu menjadi usang depresiasi adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menyebarkan bagian dari pengeluaran aset selama umur ekonominya. Dan yang kedua adalah aset tetap tidak berwujud. Aset yang abstrak yaitu yang tidak dapat dilihat atau disentuh tetapi hanya dapat dialami. Aset tidak berwujud seperti ini namanya adalah sumber daya inkorporasi jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai komersial tertentu. Ini mencakup niat baik, merek dagang, hak cipta, paten, kekayaan intelektual, perjanjian lisensi, merek, dan lain-lainnya. Aset semacam ini diharapkan menciptakan arus kas dan pendapatan masa depan. Mereka dilaporkan pada nilai buku, yaitu nilai bruto aset dikurangi akumulasi amortisasi. Baik aset berwujud maupun tidak berwujud dicatat oleh perusahaan, sementara aset berwujud yang sangat penting bagi perusahaan karena membantu dan memproduksi barang dan jasa. Sebaliknya, aset tidak berwujud membantu perusahaan menciptakan nilai masa depan. Ketika membandingkan antara keduanya memiliki pro dan kontra. Penilaian aset tetap. Aset tetap lazimnya dicatat sejumlah harga perolehan. Yang dimaksud harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap yang bersangkutan siap dioperasikan. Jadi, harga perolehan aset tetap
diperoleh dari harga beli ditambah dengan harga biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap tersebut bisa digunakan oleh perusahaan. Ya, jadi harga perolehan aset tetap itu bukan hanya dari harga fakturnya saja, tetapi ditambah dengan biaya-biaya. Perolehan aset tetap ada 7, yaitu 1. Pembelian tunai. Aset tetap yang diperoleh dengan dibeli secara tunai dicatat sebesar nominal yang dibayarkan. Apabila dalam pembelian aktiva tetap ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah potongan itu didapat atau tidak. Dan apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva tetap, maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aktiva tetap. Misalnya, dalam pembelian gedung beserta tanahnya, maka harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan tanah. Dasar alokasi yang digunakan sedapat mungkin dilakukan dengan harga pasar relatif masing-masing aktiva, yaitu dalam hal pembelian tanah dan gedung, maka dicari harga pasar tanah dan harga pasar gedung, masing-masing harga pasar ini dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga perolehan. 2. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran. 3. Pembelian gabungan atau lump sum. Apabila aset tetap yang dibeli secara gabungan atau lebih dari satu jenis aset tetap, harga perolehannya dialokasikan atau dibagi kepada masing-masing aset tersebut. Pengalokasian harga perolehan gabungan terdasar pada perbandingan nilai wajar pada tiap aset yang bersangkutan. Perolehan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya Gildi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Teh Hipjani Amalia, yaitu untuk yang keempat, ditukar dengan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebagai harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukaran. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga aktiva tersebut. Jika harga pasar surat berharga dan aktiva tetap yang ditukarkan tidak diketahui, maka dalam keadaan seperti ini, nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai-nilai suatu surat berharga yang dikeluarkan. Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nominalnya. Selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio disagio. Yang kelima yaitu ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar menukar atau istilah populernya tukar tambah. Aktiva lama yang digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar tunai. Kondisi seperti ini, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aktiva lama ditambah uang yang dibayarkan, jikalau ada, atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. Yang keenam, diperoleh dari hadiah atau donasi. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi pencatatannya bisa dilakukan
menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah, seringkali juga dikeluarkan biaya. Namun, biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva yang diterima. Bila aktiva tetap dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil. Juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini, maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasalnya. Depresiasi atau penyusutan aktiva tetap yang diterima dari hadiah dihitung dengan cara yang sama dengan aktiva tetap yang lain. Masih sama untuk penghitungan depresiasi atau penyusutan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah aktiva yang dibuat sendiri. Melalui pertimbangan tertentu, perusahaan seringkali membuat sendiri aktiva tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat, dan perabotan. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau karyawan yang masih idle. Semua biaya yang dibebankan untuk membuat aktiva sendiri, seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead langsung, tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva tetap yang dibuat. Tapi, untuk biaya factory overhead, tidak langsung menimbulkan sebuah pertanyaan tentang berapa besar yang harus dialokasikan. Untuk aktiva yang sedang dibuat itu, ada dua cara untuk membebankan biaya factory overhead, yaitu yang pertama, kenaikan biaya factory overhead yang dibebankan pada aktiva yang dibuat, dan yang kedua, biaya factory overhead dialokasikan dengan tarif untuk pembuatan aktiva dan produksi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.